Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Minggu tanggal 5 April 2020, kita memasuki Minggu Sengsara yang ketujuh. Dan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan dari Matius 21 ayat 1 sampai yang ke-11 sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, hari ini kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman. Mohon berkat Tuhan, mohon pengertian Tuhan, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan hari ini menjadi berkat bagi sekalian jemaat Tuhan yang hari ini beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengandalkan Roh-Mu yang kudus memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, bagian firman Tuhan bagi kita hari ini yang diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai yang ke-11 akan saya bacakan demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putra Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Sampai selesai bacaan firman Tuhan bagi kita. Diberkati orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nas ini terjadi suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu sambutan dan sorak-sorai orang banyak ketika Yesus memasuki Yerusalem. Apa yang mendorong mereka menyambut Yesus? Kalau biasanya rakyat menyambut sang panglima perang yang pulang setelah mengalahkan beribu musuh yang tidak mereka lihat. Tapi dalam bacaan ini, apa yang menjadikan mereka menyanjung Yesus sedemikian rupa? Ternyata apa yang terjadi adalah bahwa mereka menyanjung riang Yesus sebagai seorang yang kebaikannya telah mereka alami, yang telah mereka terima.
Kesaksian rohani yang mereka sudah dapatkan melewati perjalanan dan pekerjaan Yesus yang luar biasa itu, yang menjadikan mereka kemudian melakukan penyambutan dan menyanjung Yesus dengan riang dan gembira. Dan kemudian Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bagi mereka kedatangan Yesus yang mengendarai keledai itu mengisyaratkan tentang kerendahan hati dan kelemah lembutan, sebagaimana ayat yang kelima yang sudah kita baca tadi. Hal ini akan sangat berbeda dengan kedatangan panglima perang dalam kendaraan berupa kuda dan persenjataan yang lengkap, yang datang dengan begitu gagah, yang datang dengan begitu luar biasa. Tapi penerimaan orang banyak terhadap Yesus saat itu sangatlah berbeda. Bukan sebuah formalitas belaka yang mungkin terjadi ketika sang panglima perang itu datang dan hadir tanpa mereka saksikan kemenangan dengan membunuh begitu banyak orang. Tapi hal yang mereka lakukan adalah peristiwa spontanitas, di mana mereka sudah merasakan kasih Yesus yang luar biasa, kasih Allah yang menaungi kehidupan mereka, menyaksikan dan mengalami kebaikan Yesus, mengalami kasih Yesus yang luar biasa, menyaksikan tanda dan mujizatnya. Secara spontanitas mereka melakukan sesuatu yang besar bagi Yesus di dalam hati mereka. Hal yang lahir dari kesungguhan hati, hal yang lahir dengan keyakinan bahwa Dialah sang anak Allah, yang disebutkan tadi, Hosana bagi anak Daud, pujian yang luar biasa yang diserukan sebagai sebuah bentuk keyakinan dalam hati mereka. Yesuslah sang Mesias, juru selamat manusia itu. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian yang mengeluh-elukan Yesus langsung merujuk kepada pemuliaannya dan penghormatannya sebagai seorang Mesias yang diberkati. Spontanitas ini seperti orang banyak yang menyambut Yesus menjadi bagian yang tidak terpisahkan atas iman dan pengharapan mereka kepada apa yang sudah mereka alami bersama-sama dengan Yesus saat itu. Kemudian pertanyaan yang simpel yang boleh kita ajukan saat ini ketika kita menyatakan bagaimana orang banyak mengeluh-elukan Yesus itu. Apakah saat ini masih banyak orang yang melakukan hal yang sama dalam menyambut Yesus di dalam kehidupannya? Masih adakah pujian kita saat ini kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan merasakan berkat Tuhan yang melimpah, anugerah Allah yang nyata dalam hidup kita, sehingga kita seolah-olah merasakan bahwa ada ikatan yang luar biasa atas kehadiran Yesus dalam hidup kita, yang sudah mengubah kegelapan menjadi terang, yang sudah membawa dan mengajak kita kepada sebuah janji Tuhan yang luar biasa itu, penyucian atas kehidupan kita yang penuh dosa itu. Karena banyak anak-anak Tuhan saat ini yang menaikkan pujian dengan sembarangan, tidak lagi menghormati kehadiran Tuhan dengan sungguh dalam sebuah ibadah, sehingga kemudian apa yang mereka sampaikan di hadapan hadirat Tuhan itu hanyalah formalitas belaka, karena satu adalah ibadah yang mereka ikuti. Karena waktu itu mereka sedang bertugas dalam sebuah acara ibadah, kegiatan ibadah. Atau mungkin kita hanya memuji Tuhan karena rutinitas belaka, yang semuanya menggambarkan bahwa pujian yang kita naikkan itu jauh dari apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Memuji Tuhan tidak lagi lahir dari hati yang sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan, melainkan pujian dilakukan karena tugas pelayanan dan juga ingin dilihat orang banyak sebagai anak Tuhan yang saleh, atau juga
motivasi untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi, ingin terhibur dan lain sebagainya. Tapi semua tidak keluar dari hati yang terdalam. Dari iman dan pengharapan bahwa hari ini saya ingin mengeluh-elukan Tuhan dengan puji-pujian yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih, seharusnya kita menyadari Tuhan bertahta atas pujian-pujian kita, pujian-pujian umatnya. Tuhan ingin kita menyambut dengan hati yang memuji Tuhan dengan sesungguhnya. Apa kita sudah memuji Tuhan dengan cara dan motivasi yang benar? Kalau belum, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki pujian yang benar di hadapan Tuhan dengan hati. Kalau memang itu yang mau kita lakukan, bahwa motivasi yang harusnya kita lakukan dalam kondisi ini adalah bahwa pujian ini lahir karena Tuhan sudah bertahta di dalam kehidupan saya, kehidupan kita sekalian. Dan pujian ini kita naikkan karena Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang luar biasa, bahkan anugerahnya dinyatakan buat kehidupan kita. Motivasi yang benar akan membawa kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Hosana bagi anak Daud, Mesias sang juru selamat manusia. Dan itu yang semestinya lahir dari puji-pujian kita, mengeluh-elukan Tuhan atas anugerah dan berkatnya yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih, hari-hari belakangan ini kita senantiasa ada dalam kondisi yang sulit. COVID-19 sudah menjadikan kita terbatas dalam bergerak, terbatas dalam melakukan aktivitas kita. Kemudian ditambah lagi banjir yang tengah melanda Benangin saat ini. Bahkan banyak keluarga-keluarga Kristen yang rumahnya terendam. Dan kemudian yang lebih lagi ada satu orang keluarga yang tengah berduka cita. Tapi melalui video singkat ini saya mau mengajak kita sekalian untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dia sudah hadir dengan kelemah lembutan. Dia hadir dengan segala sesuatu yang Tuhan mau kerjakan untuk kita. Jangan takut atas segala apapun yang tengah membelenggu kita saat ini. Tapi kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita tidak kehilangan puji-pujian kita. Kita tidak kehilangan iman dan pengharapan kita atas kondisi yang terjadi saat ini. Melainkan sebaliknya, dalam semua peristiwa ini, kita semakin melihat kemuliaan Tuhan. Kita semakin melihat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan kita belajar menerimanya dengan lapang dada. Menerimanya dengan kesabaran. Mungkin Tuhan akan mengerjakan jauh lebih hebat, jauh lebih besar sukacita yang nantinya akan dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu biarlah bagian yang tengah kita alami saat ini, bagian permasalahan, kesulitan, kedukaan, kesedihan, dan berbagai macam hal lainnya yang tengah kita gumuli saat ini. Ketika kita tengah beribadah saat ini, kita harus beribadah di rumah tangga masing-masing, tapi tidak akan menghilangkan sukacita yang sudah kita miliki di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk itu mari tetap memuji Tuhan dalam kondisi apapun. Kuatkanlah iman saudara, karena dengan iman yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa tetap mengeluh-elukan Tuhan dalam hidup dan persekutuan kita. Sehingga di dalamnya iman dan pengharapan tetap teguh, kokoh dan kuat untuk melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Kan kita sudah mengalami peristiwa yang besar, peristiwa yang luar biasa seumur hidup kita. Dan kita telah menyaksikan bahwa Tuhan bagian yang terindah di dalam hidup kita. Mari mengeluh-elukan Tuhan. Mari naikkan pujian kita dengan hati dan segenap iman pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Itulah bukti, itulah arti dari penyambutan hidup kita atas kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.